Anggraini dari Kota Magelang akan memaparkan best practice yang telah saya buat dengan judul Pembelajaran Meditasi Asik Siswa Tertarik. Latar belakang masalah dari best practice ini, COVID-19 yang menyebabkan pembelajaran daring mengalami banyak sekali kendala, di antaranya internet, kuota, monotonnya pembelajaran yang diberikan oleh guru, dan learning loss. Kebijaksanaan pemerintah dalam Merdeka Belajar dan harapan menjadi pelajar Pancasila untuk mengembangkan potensi peserta didik juga melatar belakangi dari best practice ini. Perkembangan teknologi yang semakin besar dan pesat untuk menuntut guru agar lebih kreatif dan inovatif. Kenyataannya, di kelas 6 SD Negeri Kramat 5, hasil belajar dan motivasi siswa rendah, kurang semangat dalam belajar. Rumusan masalah dari best practice ini, yang pertama, bagaimana penerapan meditasi dalam pembelajaran tematik secara daring untuk siswa kelas 6 SD. Yang kedua, bagaimana peningkatan hasil belajar dan motivasi siswa di masa pandemi setelah menggunakan meditasi. Tujuan dari best practice ini, satu, untuk mengetahui penerapan meditasi dalam pembelajaran tematik secara daring bagi kelas 6 SD. Yang kedua, untuk mengetahui peningkatan hasil belajar dan motivasi siswa di masa pandemi setelah menggunakan meditasi. Adapun teori yang mendasari dari best practice ini, yakni ada 3. Yang pertama, pengertian dan macam-macam media pembelajaran. Yang kedua, pengertian, kelebihan dan kekurangan dari meditasi, media, edukasi, teknologi, animasi. Dan yang ketiga, tentang penelitian yang relevan yang saya ambil dari Muhammad Fakih dan Fani Mestiana Putri. Dalam hasil dan pembahasan, kita kategorikan menjadi 3 bagian, yakni alasan pemilihan strategi pemecahan masalah, implementasi, kendala, faktor pendukung, hasil dan dampak, serta alternatif pengembangannya. Alasan strategi pemecahan masalah dari best practice ini karena yang pertama, sesuai dengan harapan pemerintah dalam kebijakan Merdeka Belajar dalam upaya peningkatan literasi digital. Yang kedua, media tersebut sesuai dengan tahapan perkembangan anak SD. Yang ketiga, dapat diakses dengan mudah dan interaktif. Yang keempat, karena sarana dan prasarananya mendukung. Implementasinya, dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan media meditasi ini, guru membuat media tersebut menggunakan aplikasi Smart Apps Creator dan Wordwall. Begini tahapannya. Setelah aplikasi pembelajaran meditasi dibuat, guru menyusun RPP. Dalam pelaksanaannya, guru mensosialisasikan cara penggunaan meditasi melalui Zoom Meeting dan selanjutnya mengunggahnya dalam WA Group. Siswa dapat menginstal media pembelajaran meditasi tersebut. Siswa dapat langsung mengamati, membaca, mengerjakan tugas latihan, dan melaksanakan evaluasi akhir dari pembelajaran tersebut. Sedangkan guru bersama orang tua dapat mendampinginya melalui WA Group. Yang selanjutnya, guru dapat menerima hasil pekerjaan siswa. Kegiatan berikutnya dilaksanakan yakni tentang Zoom Meeting. Zoom Meeting tersebut digunakan untuk berdiskusi bersama dan merefleksi pembelajaran. Berikut merupakan penggunaan meditasi bagi siswa.
media meditasi ini dengan Smart APPS Creator merupakan aplikasi yang berbayar. Yang kedua, terbatasnya memori internal pada gawai yang dimiliki oleh orang tua. Yang ketiga adalah faktor intern guru berupa kesadaran membuat media masih rendah. Adapun faktor pendukung dari pelaksanaan meditasi ini yaitu antusias siswa yang besar terhadap pembelajaran yang dilaksanakan. Yang kedua, sarana dan prasarananya memadai. Adanya pendampingan orang tua yang saling komunikasi dengan guru sangat membantu dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan meditasi ini. Yang selanjutnya, adanya motivasi dari pihak sekolah dan dukungan dari pengawas. Hasil atau dampak dari pembelajaran menggunakan meditasi ini, yang pertama, dapat meningkatkan hasil dan motivasi belajar di masa pandemi. Dibuktikan dari hasil tes dan antusias serta kedisiplinan siswa dalam mengirimkan tugas. Yang kedua, siswa merasa senang dan asik karena dapat tetap bermain dengan belajar. Yang ketiga, tetap dapat membuka aplikasi walaupun sedang dalam keadaan offline. Yang keempat, pembelajaran akan lebih variatif sehingga siswa akan lebih bersemangat dalam belajar. Yang kelima, tercipta karya guru yang berupa media edukasi. Yang keenam, meningkatkan literasi digital baik bagi guru maupun bagi siswa. Alternatif pengembangan dari best practice ini ada 3. Yang pertama, media meditasi ini dapat diterapkan di materi atau pembelajaran dari mata pelajaran lain. Yang kedua, dapat berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk mengembangkannya menjadi buku tematik interaktif. Dalam keadaan blended learning atau new normal ini juga bisa digunakan. Yang ketiga, mengembangkan bentuk game edukasi sebagai evaluasi pembelajaran melalui word wall. Adapun hasil dari peningkatan hasil belajar dan motivasi belajar siswa dapat dilihat dari tabel dan grafik perbandingan baik hasil belajar maupun motivasi belajar sebelum dan sesudah penggunaan meditasi. Kesimpulannya, yang pertama, pembelajaran menggunakan meditasi ini dapat diterapkan dalam pembelajaran tematik. Penggunaan media ini cukup mudah digunakan untuk siswa dalam belajar. Yang kedua, penggunaan meditasi ini ternyata dapat meningkatkan hasil belajar dan motivasi belajar tematik bagi siswa kelas 6 selama daring. Siswa pun merasa tertarik dan senang belajar menggunakan media ini. Sarannya, bagi guru disarankan untuk menggunakan media meditasi ini dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar. Untuk siswa, perlu meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa dengan menggunakan meditasi. Untuk pengembangan literasi digital, untuk sekolah dapat dijadikan masukan bagi sekolah dalam rangka peningkatan kreativitas dan inovasi guru. Assalamualaikum, saya Panji. Saya senang sekali menggunakan aplikasi meditasi yang dirincangkan oleh Bu Tiwi yang dulunya menggunakan PDF. Saya lebih susah untuk mempelajari materi ini dan saya menggunakan aplikasi meditasi seperti ini dan saya senang sekali bisa bermain sambil belajar. Tetap semangat ya teman-teman. Assalamualaikum semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Tiwi khususnya atas diadakannya aplikasi meditasi untuk anak-anak kelas 6. Alhamdulillah anak saya Panji Tri Pamungkas menjadi lebih giat, lebih bersemangat dan lebih termotivasi untuk mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik dan dengan lebih baik lagi. Terima kasih Bu Tiwi. Terima kasih kepada Ibu Pratiwi Anggraini selaku guru kelas yang sudah punya kreatif untuk menciptakan media pembelajaran dalam rangka untuk meningkatkan semangat belajar pada peserta didik. Sekian pemaparan best practice tentang media pembelajaran meditasi. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya.
Hidup guru, hidup PGRI. Salam sehat dan bahagia dari Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.